panjang. Nah, hukum itu kenapa kok nggak ada alasannya? Ya memang tidak ada alasan. Modalnya kita hanya taat saja. Seperti Adam dan Hawa tidak pernah tanya kenapa buah yang di tengah taman itu tidak boleh dimakan. Kan nggak ada alasannya. Pokoknya buah yang di tengah taman tidak boleh kamu makan. Tanpa diberitahu itu buah durian atau buah manggis. Kenapa durian tidak bisa dimakan, misalnya mengandung kolesterol. Ini tidak ada seperti itu. Artinya ya memang kamu taat apa tidak. Nah itulah. Maka kemudian para ahli Yahudi sendiri mencari jawaban. Salah satunya Philo dari Alexandria, itu dari orang Yahudi Helenik, yang mengatakan babi itu tidak boleh dimakan bagi orang Israel karena dia adalah daging binatang yang paling enak di seluruh muka bumi bagi mereka yang memakannya. Kenapa lah orang Yahudi itu di tengah-tengah Eksodus saja mereka pada berkeluh kesah, bersungut-sungut. Mereka tidak punya jiwa merdeka sehingga mereka diputar 40 tahun di padang gurun. Karena apa? Mereka yang dibayangkannya adalah kendi-kendi yang berisi daging. Nah kalau daging kambing aja betapa nikmatnya, apalagi daging babi bukan hanya 40 tahun, itu bisa 80 tahun lagi. Katanya Philo dari Alexandria. Ada yang mengatakan setiap anak laki-laki pertama sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan, baik manusia maupun binatang. Nah kalau yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan, sapi punya anak 2 atau 3 itu menandai kesulungannya mudah. Tapi kalau babi anaknya belasan, bagaimana menandai kesulungannya? Makanya babi dilarang. Inilah jawaban dari orang Yahudi sendiri. Kemarin saya bulan lalu ya, 2 bulan lalu, saya seminar di Tomohon. Saya katakan kalau tanya hukum tentang kosher, halal haram, jangan tanya kepada orang Katolik atau orang Advent. Anda tanya kepada orang Yahudi langsung. Makanya di Israel itu ada aturan yang disebut Seva Misfot Bini Noah, 7 hukum bagi Bani Nuh. Jadi bagi orang Yahudi mereka tidak makan babi, tapi tidak pernah harus mengeluarkan perda untuk melarang orang makan babi. Bahkan di Israel itu sangat demokratis. KFC yang berwarna merah itu ditulis low kosher, tidak halal. Karena di sana ada misalnya burger itu kan memasak daging di susu induknya, itu nggak boleh dimakan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi orang bukan Yahudi ya boleh. Nah dulu orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi mematuhi Taryag Misfot Moshe 613 hukum Musa, itu rumusan dari abad kedua ketiga. Tapi bagi orang Kristen bukan Yahudi itu boleh makan makanan-makanan yang dilarang dalam Imamat pasal 11. Tapi bagi orang Kristen Yahudi tidak boleh memakannya. Nah lalu bagaimana kalau orang Advent itu Kristen tidak makan babi? Ya tidak apa-apa. Karena mereka memilih jalan Yehudim, tapi menjadi salah kalau mereka mengejek gereja Toraja yang makan babi kan itu kan. Jadi artinya kehidupan demokratis seperti ini ditanamkan dalam hubungan Goyim dan Israel tidak hanya di zaman Alkitab. Sampai hari ini kalau KFC berwarna merah itu ditulis low kosher. Tapi kalau KFC berwarna biru itu ditulis kosher, pasti tidak ada burger susu dimakan sama daging, tidak ada. Tapi itu berdampingan. Tinggal Anda pilih mana, pilih yang merah atau pilih yang biru. Nah ini mungkin bisa sering kita ulang-ulang ya, untuk model bagaimana kita berinteraksi dengan agama lain.